Shalom warga kerajaan dimanapun berada, senang sekali kembali berjumpa dan saya berdoa buat setiap kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di tahun 2022. Wah, haleluya. Saudara, kalau kita saudara beberapa tahun yang lalu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita merasa untuk mencapai tahun 2022 itu sesuatu yang kayaknya lama sekali. Tapi sadarkah saudara, hari-hari belakangan ini kok kita malah merasa sebaliknya. Kita merasa waktu itu semakin berjalan, semakin cepat dan semakin cepat lagi saudara. Dan itu adalah yang namanya waktu saudara. Oleh sebab itu kita pengkhotbah berbicara tentang waktu ini. Mari kita melihat sama-sama dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, dalam ayat yang pertama. Saya ulang sekali lagi, pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit ada waktunya. Jadi saudara di sini berbicara tentang masa dan waktu ya. Dan saya mau bilang sama saudara, saudara namanya dalam kehidupan ini, saudara ada dalam lingkaran masa dan waktu. Dan kalau kita melihat daripada kehidupan ini, kita bukan tambah muda, tapi kita akan semakin bertambah usianya, semakin terus maju. Kita nggak bisa bilang tahan-tahan, kita nggak bisa bilang stop dulu, atau kita nggak bisa bilang skip dulu, nggak bisa saudara. Waktu itu terus berjalan dalam kehidupan kita. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, waktu-waktu itu terus berjalan, bagaimana kita mempergunakan waktu itu dalam kehidupan kita? Seorang yang bernama William Penn, dia bilang begini saudara, waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, tetapi yang paling buruk kita gunakan. Saya ulang sekali lagi, waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, tetapi yang paling buruk kita gunakan. Maksudnya apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, contoh, kita pingin dipromosi, tapi dalam waktu yang kita hidupin, kita saudara tidak bisa dipercaya dengan pekerjaan yang kita sedang kerjakan sama pimpinan kita. Saudara, ini adalah buang waktu saudara. Mungkin juga saudara, beberapa saudara berkata, saya pingin sehat, tapi saudara nggak bisa merubah pola hidupnya dengan pola hidup yang sehat. Atau saudara bilang begini, saya pokoknya harus sukses, saya pingin jadi orang yang sukses. Tapi saudara nggak pernah mau merubah gaya hidup saudara dengan saudara bekerja keras. Nah saudara, hal-hal seperti ini yang seperti apa yang William Penn katakan, bahwa waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan. Semua pengen yang nomor satu, semua pengen yang paling hebat, tapi dikatakan tetapi yang paling buruk kita gunakan. Artinya kita menghidupi waktu itu untuk melangkah menuju apa yang kita inginkan itu tidak seperti apa yang kita inginkan untuk bisa maksimal. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, yuk mari kita belajar dalam menghidupi waktu ini. Mari kita menghidupinya dengan waktu diisi dengan hal-hal dengan penuh kebijaksanaan. Haleluya. Dan kita harus lihat bahwa waktu itu terdiri dari 3 fase. Waktu itu terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama itu bicara soal masa lalu. Masa lalu bicara soal kenangan. Ada saudara akan ketemu dengan orang-orang. Kalau saudara ketemu dengan dia, dia akan selalu cerita atau bicara soal dulu, soal masa lalu. Dia hidup dalam masa lalu. Dia hidup soal dengan kenangan. Padahal kalau kita lihat kesaksian hidup dari seorang rasul bernama Rasul Paulus, saudara, ya, dia bilang begini, ya kan, bahwa masa lalunya itu adalah sampah. Padahal kalau kita lihat secara manusia masa lalunya enggak buruk semua, saudara, ya. Dia murid seorang Profesor Gamaliel, artinya dia punya pendidikan yang tinggi, dia orang yang berhasil, dia orang pejabat, dia orang yang diberkati. Tapi dia bilang semuanya itu adalah sampah waktu dia mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup dalam masa lalunya. Lalu fase kedua, tipe orang yang kedua adalah orang yang hidup di fase saat ini, fase sekarang. Ini bicara soal realita. Ini bicara soal kenyataan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, banyak orang saudara nggak bisa menerima kenyataan hidupnya hari ini. Makanya saudara dia kamuflase, ya dia menutupi dengan keadaannya hari ini dengan hal-hal yang saudara dia bisa buat saudara. Kalau saya
bicara seperti ini. Kenapa? Karena saya belajar hidup saya apa adanya hari ini. Saya nggak pernah mau, saudara terkasih dalam Tuhan, menciptakan sesuatu yang saya belum capai itu seakan-akan sudah saya capai hari ini. Saudara, itu akan melelahkan, itu akan membuat kita capek. Oleh sebab itu, fase hidup hari ini bicara soal kenyataan hari ini. Kenyataannya, saudara, misalkan saudara masih punya rumah yang seperti apa, ngucap syukur. Saudara punya keluarga yang seperti apa, ngucap syukur. Saudara diberikan Tuhan pasangan hidup seperti apa, mengucap syukur. Itu adalah kenyataan. Jangan suka membanding-bandingkan dengan apa yang orang punya. Jangan suka membanding-bandingkan dengan diri yang di luar daripada rumah kita. Saudara, terimalah kenyataan. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak bisa menerima kenyataan hari ini, akan membuat masa depan buruk. Karena hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan, fase ketiga itu adalah fase masa depan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan ini bicara sebagai impian, bicara sebagai sebuah harapan. Dan saya mau mulai sama saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang saudara mulai hari ini akan menentukan masa yang akan datang. Kalau hari ini saudara nggak bisa menerima kenyataannya, saudara nggak mungkin bisa masuk ke masa depan yang baik. Kalau saudara bisa start di masa ini, memperbaiki masa lalu yang buruk, saudara mulai dengan masa ini yang baik, maka akan terjadi hal-hal lompatan yang luar biasa untuk masa yang akan datang. Saudara akan membuat hidup saudara semakin maksimal. Saudara akan mengisi waktu-waktu saudara dengan hikmat, dengan bijaksana. Dan Tuhan akan menuntun sehingga hidup saudara akan mengalami promosi, akan mengalami hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini mari bijaksanalah dalam mengisi waktu. Jangan cuma sekedar mimpi, tapi hidupilah mimpi dengan saudara melangkah dengan kebijaksanaan, mengisi hari-hari agar hidup maksimal dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita, izinkan saya berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan dimanapun kami berada. Kami sebelumnya minta ampun kalau seringkali kami tidak bijaksana dalam mengisi waktu. Kami banyak membuang waktu dengan percuma, dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami menghidupi masa hidup kami yang sementara ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, sehingga kami bisa memaksimalkan segala potensi hidup kami, segala talenta hidup kami, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kami, dan hidup kami akan menyenangkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin.